Ya. Bahasa Yunani lebih kelihatan lagi, to onoma. Ya, to onoma itu sedikit aja saudaraku, supaya Anda ngerti, namanya Allah itu nama, itu kan satu. Siapa namamu? Kayak Yuga. Siapa namamu? Yuga. Nama itu bentuk tunggal. To onoma. Tapi namanya ini miliknya siapa? Itu bahasa Yunani kelihatan. To onoma tu patros. Namanya Bapak Patros. Tu ada lanjutannya. Ya, ketu yu dan namanya sang anak. Ketu dan namanya pneumatos, sang roh suci. Jadi inilah Tritunggal itu muncul dari situ, saudaraku. Ya, jadi nama itu bentuk tunggal satu, tapi yang memiliki tiga gitu loh, saudaraku. Itu yang disebut Tritunggal, ya. Jadi namanya satu, tapi yang memiliki nama ini gitu loh, saudaraku. Itu tiga. Lah ini itu memang Allah di Kristen tuh gitu. Ya memang sulit dipahami gitu loh. Saya waktu belajar bahasa Yunani itu saya kan belajar dari orang yang memang seorang Romo yang tinggal di Yunani, saudaraku. Wah, itu luar biasa ya, saya bersyukur. Dia bilang gini, saudaraku, supaya saudara sedikit dapat pemahaman ya. Itu kosakata yang keliru sebetulnya. Itu berapa? Itu apa tuh? Matius berapa itu? 28 ya itu ayat 19 ya. Enggak usah dibuka lah, itu hafal ayat hafalan itu. Pergi jadikan bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama ya. Itu salah struktur sebetulnya. Kalau secara tata bahasa gitu loh. Salah. Ya. Nama itu tunggal, kenapa kok tiga yang memiliki itu? Itu enggak bisa strukturnya sebenarnya gitu. Nah, itulah untuk menjelaskan Allah itu enggak bisa pakai bahasa biasa. Untuk menjelaskan Allah itu enggak bisa dengan bahasa manusia biasa. Ya, mau enggak mau harus seperti itu. Ya, saudaraku ya. Jadi seperti langit gitu. Saudara bisa menjelaskan langit, enggak usah jauh-jauh, enggak usah bicara Tuhan lah. Ciptaan Tuhan, langit itu sulit dijelaskan. Langit itu apa? Yang saudara lihat, langit ini warnanya biru. Itu bukan langit, itu warnanya biru. Oh, salah, saudaraku. Ayo, yang pernah sekolah, ini diajarkan di TK atau di playgroup ini? Enggak, ini di SMA mungkin ya. Kenapa langit itu warnanya biru? Wah, dulu waktu sekolah saya ketiduran, Pak, enggak tahu, Pak. Kenapa langit itu warnanya biru? Itu pantulan sebenarnya, saudaraku. Pantulan dari mana? Ini loh, laut itu loh, saudaraku. Mantul, jadi bukan itu. Itu malah ilmu pengetahuan ngomong langit itu seperti ada gas yang, enggak bisa jelasin. Bahkan Alkitab ini kalau saudara mau tahu, itu makanya enggak bisa dengan kata-kata, itu bentuk jamak. Bentuk jamak, samayim bahasa Ibrani, Uranis bahasa Yunaninya. Ya, itu bentuk jamak. Makanya doa Bapa kami itu saya kadang-kadang ya kebiasaan jadi yang ngikut yang sebelum-sebelumnya ya, jadi agak kurang paham. Bapa yang di sorga, sebenarnya itu Bapa di segala sorga, karena jamak, bentuk jamak. Sorga itu atau langit itu enggak cuma satu gitu loh. Nah ini kan sulit menjelaskan makanya. Ya kenapa langit itu kok bentuk jamak? Kalau bahasa Indonesia, langit bentuk jamak kan langit jamak itu kan gini saudaraku, diulang lagi gitu. Anak, kalau banyak itu namanya apa? Anak-anak kan, kalau satu anak itu namanya apa? Anak, kalau banyak anak-anak gitu. Lah langit itu kan satu, kalau banyak langit-langit jadi keliru kan, langit-langit ini plafon. Makanya bahasa Indonesia di sini enggak seperti itu, makanya agak sulit. Itu jamak. Ya, makanya saya lebih senang memilih istilah segala langit, ya. Segala surga, segala langit. Bapa kami yang di segala surga. Ya, luas banget. Ya, makanya saudara harus mengerti Allahmu itu, waduh, begitu luar biasa, begitu ajaib. Amin, saudaraku, ya. Makanya kita harus selalu semakin belajar mengenal Tuhan, ya, semakin dekat dengan Dia. Kalau semakin ngerti, saudaraku, saudara nyanyi itu tadi itu, itu saya waktu, waduh, dulu ya ini lagu saya waktu kuliah mungkin ya atau SMA lupa saya. Ya masih belum jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, belum belajar. Setelah belajar itu kayak deng gitu. Mungkin yang nyiptakan tuh enggak sadar ya. Ku memuji, ku bersyukur,
Ku muliakan namamu. Loh, namanya siapa gitu loh. Harusnya kan namamu siapa? Septi gitu loh. Ini namanya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus loh. Kok telu gitu. Itulah Tritunggal itu. Ya puji Tuhan yang menciptakan, ya siapa tahu memang itu dapat dari Roh Kudus untuk jelasin seperti itu, luar biasa menurut saya. Dan memang bahasa manusia tidak bisa menjelaskan hal yang terlalu dari surga seperti ini ya. Tapi kita bersyukur kita memiliki Alkitab yang mengajarkan kebenaran kepada kita. Saya akan ngajak kita melanjutkan apa yang sudah saya khotbahkan minggu lalu, saudaraku ya. Kalau minggu lalu saya sudah menjelaskan, memberikan topik ya, tema tentang Tritunggal Juru Selamat kita. Ya, saya sudah mencoba mengecek ya, maaf ya, nama Tuhan dari apapun yang disembah ya. Walaupun dengan keterbatasan waktu tidak bisa sempat lihat semua. Tidak ada memang Tuhan itu yang sudah saya katakan minggu lalu ya. Semua boleh menyatakan diri, aku ini Tuhan Tuhan yang benar, tidak ada yang lain gitu ya. Tuhan kita pun juga ngomong seperti itu, akulah Elohim. Tidak ada Elohim yang lain gitu, tidak ada Allah yang lain. Elohim itu bahasa Ibrani ya, untuk Allah ya. Theos, tidak ada Theos yang lain gitu. Tidak masalah, ya semua bisa ngomong begitu kan. Tapi ini loh saudaraku, yang luar biasa minggu lalu saya katakan Allah kita bukan cuma ngomong, tidak ada sesembahan yang lain. Allah itu artinya sesembahan. Tidak ada yang boleh disembah selain aku. Aku ini Allah, pencipta, penyembah, yang disembah segala macam. Tapi tidak ada, saya nemukan, saya nyoba 99 nama, itu saya cari sampai saya simpenan itu. Ada Al-Rahman, Ar-Rahim, apa itu saudara ya. Rohman, Rohim, apa itu terus Al-Awal, Al-Akhir, ada Al-Batin, yang batin, yang roh, yang apa gaib, yang apa gitu ya. Tapi yang penyelamat itu loh tidak ada. Saya minggu lalu kan sempat katakan. Makanya Anda bersyukur. Kita punya Allah itu bukan cuma Allah yang disembah saja. Pencipta saja, tapi dia Allah yang menjadi penyelamat. Tidak ada yang lain, saya sudah cek, tidak ada. Coba perhatikan saya, coba. Bukan cuma nama, tapi yang dikerjakan. Masalahnya kan kita bukan cuma, kalau cuma nama dulu aku penyelamat, aku savior gitu. Tapi apa buktinya engkau menyelamatkan? Ini salah satu yang dipegang Mas juga, saya pernah sharing. Kenapa saya kokoh dalam iman pada Kristus? Karena di dalam kekristenan, ini keselamatan itu begitu nyata, Allah itu begitu nyata, jelas menyelamatkan gitu loh. Lah orang Kristen harus kuat di sini juga, saudaraku. Ya makanya saya akan lanjutkan ini, minggu lalu kan belum selesai, minggu lalu itu hanya sekedar sebatas gelar. Akulah Allah, tidak ada yang lain, juru selamatmu, tidak ada juru selamat selain aku, kan sudah banyak ayatnya ya, nanti buka sendiri. Diulangi lagi kalau lupa, di WA Group sudah saya berikan juga. Tidak ada penyelamat, juru selamat itu penyelamat, saudaraku, paling gampang. Penyelamat, tidak ada penyelamat selain aku. Ya, saudaraku. Nah nanti kita akan belajar, selamat itu apa, diselamatkan dari apa, segala macam. Ya, minggu lalu hanya masih gelar, coba cari, nggak ada. Dan menyelamatkan itu ada tindakannya gitu loh saudaraku, ini yang luar biasa. Ada tindakan nyata gitu. Ya, ayat ini sebenarnya kunci saudaraku, Yohanes pasal 3:16 ini kunci banget ini sebenarnya. Ini kuncinya ini, saudaraku. Ya, menyelamatkan itu 16 dan 17. Sebenarnya kita berhenti cuma di 16 kebiasaan kita. Sampai 17, ya. Silakan bantu membaca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat kan, ayat hafalan kan? Sering kita orang Kristen hafal, harus hafal loh ayat ini. Coba sih Anda apa enggak? Coba ini ayat ini harus hafal. Ini penting banget. Itu ayat terkenal kan ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia, Allah ini ya, mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anak yang tunggal ini tadi, tidak binasa, melainkan beroleh kekal. Jadi ini sebenarnya kuncinya.
Ya kan? Allah mengasihi dunia, enggak kepingin dunia binasa gitu loh. Loh dunia ini kan binasa, ya akan lenyap. Binasa itu lenyap. Saudara ngerti enggak? Kadang kita ini sering istilah-istilah, binasa, enggak ngerti artinya. Binasa itu bukan cuma mati, saudaraku. Mati terus lenyap, hancur, lebur, hilang, rusak. Bukan cuma rusak ya. Ini yang titik apa yang paling parah ya. Ini klimaks daripada kehancuran lah. Itu lebih daripada hancur, sudah lenyap, hancur, hilang, remuk, tidak bisa dijelaskan, lenyap pokoknya. Sudah tidak karu-karuan ini ya, binasa. Tidak cuma destroy, tidak cuma hancur ya, peris, lenyap. Jadi Tuhan itu tidak mau ciptaannya ini, manusia yang dikasih, yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya, hancur, binasa. Ya kan kita ngerti akibat dosa kan, bahkan nanti langit ini akan digulung, saudaraku. Langit, bumi akan dihancurkan dengan api semua. Karena udah rusak akibat dosa manusia. Loh jangan salah, saudara. Kalau kita kali-kali bahas tentang dosa, gara-gara dosa itu semua itu rusak alam semesta ini. Rusak akibat dosa manusia. Makanya Tuhan nanti mau ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru itu ada di firman Tuhan. Lah Allah enggak mau binasa. Dia mau selamatkan lah ini, saudaraku. Supaya selamat, dia mengaruniakan, kata-kata di sini mengaruniakan. Mengaruniakan itu apa sih? Memberikan gitu loh, saudaraku. Mengaruniakan itu sama dengan memberikan, kasih, ya, memberi. Memberi siapa? Anaknya. Nah nanti kan harus dijelas, memberi anaknya itu apa? Supaya yang percaya pada anaknya ini tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, ini penyelamatan tuh di sini. Jadi siapa yang menyelamatkan ini? Coba pelan-pelan. Allah dengan cara apa? Memberi anaknya. Lah manusia terus percaya. Nah ini supaya selamat gitu loh urutannya, kan percaya pada anaknya. Supaya beroleh hidup yang kekal. Itu intinya iman Kristen gitu. Cuman yang menjadi masalah kan ketika diserang, Allah kok punya anak gini, ruwet. Wis, dan jelaskannya emang harus ya ini pelan-pelan gitu. Ya kan kita sudah sering belajar Allah kita punya anak karena mereka kan tak lihat kenapa Allah enggak punya anak, karena enggak punya istri. Yo jelas. Lu Allah itu lu punya anak, enggak perlu punya istri. Anak itu kan keluar dari Allah gitu loh. Disebut anak. Roh Kudus juga keluar tapi sebagai nafas. Seperti kita keluar sebagai nafas hidup Allah. Kalau anak itu keluar untuk melakukan, seperti Anda punya ide, logos ini kan, hikmat, bijaksana ide, dimunculkan keluar gitu loh. Jadi gitu loh. Nah ini makanya sebut anak, makanya melahirkan ide, melahirkan apa sesuatu ya, karena keluar dari apa yang dalam diri kita. Bapak itu seperti itu, anak itu keluar itu yang dimaksud seperti itu. Ini supaya jadi manusia, kita udah dengar kemarin Paskah. Nah ayat 17-nya ini saudaraku, lanjutannya ini Yesus ngomong apa? Sebab Allah mengutus anaknya. Bentar dulu, ini yang ngomong Tuhan Yesus, saudara ya. Saudara harus tahu, ini yang ngomong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kepada Nikodemus, waktu itu Nikodemus guru besar agama Yahudi, tokoh, ya orang pinter, Taurat, ahli Taurat, ya orang Farisi. Terus ngomong kepada Nikodemus tentang keselamatan, tentang kelahir baru, ya sudah kita pernah bahas sebelumnya. Terus Yesus melanjutkan ngomong apa? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Allah mengutus anaknya. Yesus nyebut dirinya ini, sedang menjelaskan dirinya. Ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Menyelamatkannya. Wah gitu. Maaf, kalau di luar Kristen, apapun itu. Untuk selamat, semua sudah minggu lalu saya ajarkan, saya ulang sedikit kan. Supaya selamat, ada ajarannya, semua agama ngajar. Supaya selamat itu semua satu suara saya lihat. Apapun ajarannya berbeda-beda, poinnya cuma satu, intinya satu. Apa sih? Ayo ingat enggak? Apapun yang diajarkan, agama apapun. Semua agama ngajarkan keselamatan. Bedanya di Kristen apa? Semua ngajarkan. Tapi intinya cuma satu ternyata. Supaya selamat, siapa yang bisa menyelamatkan? Dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan. Kalau ini coba Anda lihat, coba pelan-pelan renungkan. Ini perbuatannya siapa? Karena begitu besar kasih Allah. Pertama ada kasih Allah.
akan dunia ini. Sehingga mengaruniakan anaknya Yesus Kristus tadi. Ini Allah mengaruniakan, memberikan anaknya. Yesus ngomong, Allah mengutus anaknya dalam dunia. Bukan untuk menghakimi, untuk menyelamatkan. Ini perbuatan siapa semua ini? Jadi anak Allah datang. Makanya Yesus ngomong di dalam Yohanes 6. Ayat 51, lihat. Yohanes 6:51. Coba dibaca. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Akulah roti hidup. Turun dari mana? Dari sorga. Ini Yesus yang ngomong. Aku ini turun dari sorga. Sebagai roti hidup. Roti itu makanannya orang sana. Mungkin kalau di Indonesia ya, ini mungkin loh ya. Akulah nasi. Kalau di Indonesia ya, dari sorga. Ya, Bu Untung makan sego jagung. Setambah umur mungkin ngurangi nasi. Lalu, tapi kan ini gambaran, akulah makanan itu. Dari sorga. Orang sana kan makan roti. Yang gede itu, roti apa itu. Dari sorga. Ya toh? Jikalau seorang makan, ya kalau kita orang Indonesia anggap aja nasi, akulah nasi gitu, yang turun dari sorga. Jika seorang makan nasi ini, supaya kita bisa bayangkan roti dipikir cemilan gitu, oh makan cemilan, ini makanan bener gitu loh. Makanya ada ayat, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, oh dimakan itu. Jika seorang makan dari nasi ini, makanan aku ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kamu sampai habis tadi sudah baca. Dan roti, makanan, nasi yang kuberikan ini, itu adalah dagingku yang terpecah di kayu salib. Yang wah itu kayu salib itu. Ini loh makanannya, makanan ini. Barang siapa yang percaya, nah itu. Makan itu yang dimaksud ini arti kiasan, untuk percaya kepada roti yang turun dari sorga adalah hidup, yang akan hidup selama-lamanya. Ya kan? Ini perbuatannya siapa? Ini perbuatannya siapa? Tuhan Yesus kan menyerahkan nyawanya, menyerahkan tubuhnya untuk dimakan. Nah, yang jadi masalah gini loh saudaraku. Yang dikasih ini mau makan apa enggak gitu loh, kan itu kan kuncinya kan. Loh Allah sudah beri nasi. Ini loh roti, makanan. Kalau makan kamu hidup selama-lamanya. Kalau kamu makan, tidak akan lapar lagi, minum tidak akan haus lagi. Nah masalahnya mau enggak itu urusan masing-masing. Tapi saya berharap, saudara yang mendengar firman Tuhan pagi ini, Anda mau terima dan percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, dan masih banyak ayat, ya bagaimana Bapa itu sebagai juru selamat. Minggu lalu kan gelarnya Allah Bapa, Yahweh itu, akulah juru selamatmu, tidak ada yang lain ya selain aku juru selamat. Dan memang tidak ada, saya sudah cari nama-nama apapun. Gelar Al-Malik, sang raja ada, yang merajai, yang apa, yang berkuasa ada loh, yang maha kuasa apa itu ada semua. Tapi yang menyelamatkan, tunggu dulu, enggak ada. Tapi Tuhan kita lain saudaraku. Ya memang punya konsep masing-masing kan. Kalau selamat ya kamu harus berusaha, ini aku raja, aku ini Tuhan, aku ini loh punya kebenaran ini lakukan. Kalau kamu lakukan kamu selamat, kalau enggak ya enggak. Kalau kita enggak, ini loh supaya selamat, aku kirim anakku, kira-kira gitu ya Allah, aku tak kirimkan anakku ini nanti jadi roti, makanan, yaitu tubuhnya ini nanti akan menjadi korban, ya kan, jadi penebusan. Nanti minggu depan itu lebih jelas tentang penebusan, saya akan bicara tentang penebusan. Tapi di sini paling tidak kita ngerti ada tindakan Allah untuk menyelamatkan melalui mengutus anaknya. Satu lagi, Galatia 4 ayat 4. Dan sampai 5 biar jelas. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, saya lagi yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat,
Atau lahir dari perempuan berarti kan manusia, perempuan ini kan manusia, itu perawan Maria, dan takluk pada hukum Taurat, hidup di bawah hukum Taurat lebih tepatnya itu. Ya, nomon di bawah hukum Taurat. Terus ia diutus untuk menebus mereka. Diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Nah, Taurat. kenapa Yesus lahir jadi manusia, bahkan takluk pada hukum Taurat? Karena untuk menebus ini orang-orang yang manusia yang juga di bawah hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Supaya kita diterima, itu nanti minggu depan aja tentang penebus. Paling tidak Anda ngerti bahwa ada tindakan Allah untuk menyelamatkan, dan tindakan Allah itu adalah dengan mengutus, ngirim. Istilah mengutus itu ngirim, memberi tadi anaknya ini loh. Ini untuk menyelamatkan, ya, untuk menyelamatkan manusia dengan cara memberikan anaknya supaya manusia dapat selamat. Nah, kok bisa? Nah, ini saudara, kita lihat. Yesus ini, ayat ini sering kita cuplik ya, bagaimana Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, menjadi penyelamat kita di dalam Matius. Coba Anda lihat, bagaimana ayat ini sering ya kita cuplik, kita ngomong, tapi tahu enggak saudaraku, ayat ini minggu depan akan saya tunjukkan bagaimana Matius 20 ayat 28 ya, lebih detail tentang penebusan. Inilah cara Tuhan menyelamatkan. Bapa, topik, saya belum kasih tema tadi. Temanya adalah Bapa menyelamatkan melalui, ini biar saya lebih bongkar ya, maksudnya kan minggu lalu Tritunggal Juru Selamat. Juru Selamat itu seperti apa? Bapa menyelamatkan, Juru Selamat kan penyelamat, menyelamatkan melalui anak dan roh gitu ya. Jadi kita akan fokus ke situ. Jadi Bapa itu menyelamatkan, memang juru selamat. Melalui apa caranya? Melalui anaknya. Dan nanti Roh Kudus, makanya Tritunggal. Sama saja dengan Tritunggal juru selamat, cuman kan biar lebih jelas. Menyelamatkan melalui anak dan rohnya. Coba ayat, bagaimana apa yang dikerjakan sang anak ini, Kristus. Matius 20-28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sering baca ayat ini ya, sama seperti anak manusia, Yesus ngomong, datang bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus datang bukan untuk minta dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, ini kan sering jadi ikon kita atau moto kita ya, jadi anak Tuhan. Saya tidak minta dilayani. Sebagai anak Tuhan saya harus melayani. Lah, tapi kita sering berhenti di situ. Melayani itu seperti apa yang dimaksud Tuhan Yesus di sini? Ya enggak apa-apa, emang itu jadi mutu kita bagus. Saya mau tanya, Anda sering yang melayani atau minta dilayani? Jujur, Anda nih sering sifatnya ya, atau yang keluar dari diri kita ini sering minta pelayanan, minta dilayani, atau kita yang melayani? Ayo jujur kan, nah ini jadi mutu kita sebenarnya. Yesus saja datang, Yesus Kristus bukan untuk dilayani loh. Tapi Yesus datang itu untuk melayani. Saudara tahu enggak, Yesus Kristus waktu di dunia sebagai manusia sering capek, lelah, penat. Saudara banyak capeknya atau banyak angopnya? Saudara. Tahu dari mana? Loh, waktu Yesus didatangi anak-anak itu, saudaraku, kenapa murid-muridnya melarang? Kenapa murid-muridnya mencegah? Karena karena Tuhan Yesus dilihat sedang lelah, penat, capek. Pelayanan doakan orang sakit. Ya, itu Yesus tidak pernah nolak, saudaraku. Hanya satu itu karena ngetes iman perempuan Sirofenisia itu. Wah, kemana ini ada yang sakit ke sana, Yairus sana, tengah jalan aja ada yang itu sering setiap hari kerjanya begitu. Sehingga ketika itu ada anak-anak datang ini murid-murid ganggu aja, ini kerjaannya orang besar ini. Ini orang besar, orang-orang, ini anak-anak kecil, orang-orang dewasa, ini banyak kerjaan, ini repot, sibuk. Makanya dilarang. Ini orang tua yang baik itu gitu, kadang malu kita sebagai orang tua. Sesibuk-sibuknya orang tua. Bahkan pelayanan sekalipun lah, urusan rohani sekalipun, tetap harus punya waktu buat anak-anak. Amin. Di sini juga ada sekolah minggu, ya kan?
Tetap 1-2 ekor, alah ekor. 1-2 orang, ekor kan domba ya kan. Gembala kan Anda disebut domba kan berapa 2-3. Daud itu loh. Ini luar biasa. Makanya nih contoh-contoh gini nih bisa kita ambil dari Alkitab. Daud itu gembalakan berapa ya saudaraku? 2 atau 3 ekor. Itu kata-katanya unik saudaraku. Daud menggembalakan cuma 2 atau 3 ekor. Itu kenapa istilahnya kok gitu? Itu menggambarkan jumlah yang sedikit. Yang pertama. Yang kedua, kalau itu beneran 2 atau 3 itu berarti ada 2 sepasang domba plus anak yang masih kecil. Tapi apa yang diceritakan Alkitab tentang Daud? Ketika ada serigala datang, ketika ada beruang datang mau nyaplok, mau ngambil, mau makan domba yang 2 atau 3 ekor tadi, apa yang dilakukan Daud? Apa Daud lari? Oh baca itu. Ku tarik janggutnya. Janggutnya beruang. Itu ngomong sama Saul waktu itu kan mau ngelawan Goliat, takut semua kan. Loh kamu kecil gini, kamu angon wedhus, kamu penggembala kambing domba bisa ngelawan Goliat. Raksasa itu sejak lahir sudah dia adalah sudah tentara pahlawan sejak lahir. Kamu penggembala enggak pernah pegang senjata. Senjatamu apa? Tongkat. Gembala kan tongkat sama batu. Ya ini loh tepil. Kalau kita nih orang memang di desa banyak ketepil, burung ya kelenger kena tepil ketapil itu. Kalau sana enggak pakai gitu, umban gitu. Ini senjataku lu musuh baju besi, baju sirah, tombaknya katanya besarnya itu udah kayak mungkin kalau di kita saking gedenya Goliat ya, tombaknya itu seperti pilar rumah itu. Oh kamu ngelawan itu, kamu dituncus gitu. Tapi Daud ngomong apa lu? Sampai Saul tuh mau ketawa mungkin ya secara manusia. Ini kamu bisa ngelawan lu. Kalau aku gembalakan kambing 2 ekor kambingku Tuhan. Kalau ada serigala ganggu, beruang ganggu. Itu ada ya kalimatnya nanti baca sendiri. Aku tarik janggutnya, aku pukul. Itu istilahnya. Dilawan, cuman 2-3 ekor. Luar biasa Daud. Lewat makanya ketekunan itu Yesus ngomong apa? Setiap perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Dan terbukti Daud itu setia. 2-3 ekor dikerjakan, dilayani. Di sini berapa ekor lagi domba, berapa orang pun. Saudara gitu, Yesus pun gitu kan, itu kan contoh. Akhirnya Daud ngalahkan Goliat, bukan cuma ngalahkan, jadi dia itu pertama itu masuk dalam militer di kerajaan Israel yang pimpin Saul waktu itu jadi jenderal, pasukan 1000. Terus disenangi anaknya Saul, ambil jadi mantunya raja. Tambah naik, wah rakyat mengeluh-ngeluhkan, wah Saul iri lah, nanti baca sendiri ceritanya kan. Tapi terus diangkat Tuhan kesetiaannya. Ya banyak maaf kita ini, ya toh, kurang setia. Aduh cuman 2-3 ekor, aduh kerjaan kecil gini, aduh minta yang langsung gede. Tuhan itu ngerti. Makanya Tuhan, saudara itu kalau dikasih hal kecil-kecil, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang sama Anda. Oh kasih remeh-remeh, kasih kecil-kecil. Jangan remehkan hal kecil-kecil, saudara. Justru melalui hal kecil itu, ya, itu caranya Tuhan, saudara, untuk membawa kita ke hal yang lebih gede. Karena cara berpikirnya, kamu yang kecil aja lo nggak setia. Apalagi yang gede. Yang kecil aja belum mampu kamu lakukan. Mau yang gede kamu lakukan. Makanya saya senang lagu itu tentang Mazmur ya, tentang Daud. Dia latihku berperang, gitu. Dilatih. Daud itu dilatih. Sebelum melawan Goliat, dia dilatih melawan harimau, singa, melawan beruang, serigala untuk melindungi kambing dombanya. Dia dilatih untuk sayang 2-3 ekor ini. Sebelum dia jadi raja, sayang dengan rakyat yang dipimpinnya. Saudara coba belajar, apa yang Tuhan percayakan. Saudara. Dan Yesus kasih contoh waktu di dunia. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia capek. Saya kasih contoh tadi, anak kecil-kecil datang. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ya secara manusia loh, capek saudaraku. Makanya saya ngomong, Yesus itu
diutus lahir dari seorang perempuan di bawah hukum Taurat. Ya sama seperti kita. Itu dalam Ibrani, coba Ibrani 2 ayat 14, supaya Anda ngerti itu. Jangan dipikir, oh ini Tuhan, ya lain, enggak bisa capek, enggak perlu makan, lapar itu, kenyang gitu. Bukan gitu, coba lihat. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Anak-anak itu masih saudara dan saya, umat yang mau diselamatkan ini loh saudaraku ya, dari darah dan daging. Maka ia juga Ia ini anak Allah tadi yang diutus jadi manusia. menjadi sama dengan mereka Sama dengan mereka yang darah dan daging tadi. dan mendapat bagian dalam keadaan Nah, ini mereka. mendapat bagian dalam Keadaan mereka. keadaan anak manusia ini tadi. Podo, saudaraku. Tuhan Yesus bisa sedih enggak? Pernah nangis enggak? Sebagai manusia loh. Nangis. Lazarus mati nangis. Pernah nangis lihat Yerusalem, ada ayatnya. Nangis lihat Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Karena tegar tengkuk enggak mau bertobat. Nangis sebagai manusia. Sedih. Dikhianati Yudas. Makanya bisa merasakan dikhianati itu seperti apa. Ya kan? Mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ada maksudnya supaya tadi Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. nah, itu sudah saya khotbahkan di Paskah kan. Sama seperti kita. Supaya mati ya mati seperti manusia, ngalami biar masuk maut, ngalahkan maut, ngerebut, menghancurkan iblis yang berkuasa atas maut. Sudah saya khotbahkan di Paskah. Sama seperti kita. Capek sebagai manusia. Banyak pelayanan yang dikerjakan, banyak aktivitas yang dilakukan. Karena memang prinsipnya aku datang bukan minta dilayani, aku datang untuk melayani. Siapa aja tuh lihat yang disembuhkan itu. Kalau saudara pernah baca Matius berapa, menyembuhkan mertuanya Petrus. Setelah mertuanya Petrus disembuhkan, orang-orang situ datang semua. Waktu itu berkunjung ke rumahnya Petrus, mertuanya Petrus demam, disembuhkan. Orang-orang sekitar dengar, datang ke situ sampai malam, saudaraku. Wis doakan orang, bukan orang. Itu yang dikerjakan selalu, melayani, melayani, melayani. Bahkan waktu dikabari Lazarus sakit, kenapa harus nunggu 4 hari ke sana? Itu memang ada maksud rencana Tuhan. Seolah-olah terlambat, kan mati. Itu belum mati loh, masih sakit. Berarti itu berapa hari, saudara? Kan waktu dikubur itu Yesus datang mati berapa hari itu? Setelah 4 hari kan. Berarti Yesus dengar kabar itu sudah lama sebelumnya kan, waktu sakit kan sudah dengar kabar. Kenapa enggak ke sana? Selain ada maksud dan rencana Tuhan, karena ya ini melayani tadi. Banyak yang membutuhkan gitu loh. Makanya kadang-kadang itu maaf saudara, ini doa sebenarnya enggak boleh ya, saya doa. Tuhan kalau bisa engkau ada di sini. Seperti 2000 tahun yang lalu. Orang-orang yang banyak membutuhkan engkau ini. Banyak membutuhkan kesembuhan, mujizat, pemulihan, apapun itu Tuhan. Sing dablek-dablek kayak Fandi ini Tuhan, biar segera bertobat. Engkau datang ini, lihat engkau sudah. Loh saudara, nanti kalau gambarnya jadi itu ya, tapi sudah saya susun mulai. Berapa kali Yesus ketemu orang, anakku dosamu diampuni. Nangis orang itu. Bahkan belum sempat sudah datang mencium kaki Yesus. Lihat itu loh sudah bertobat. Bayangkan saudara. Jadi lihat Tuhan Yesus itu sudah hancur hati. Nyium kakinya, nangis di kakinya. Dosamu diampuni. Yesus sudah tahu. Siapa tahu Fandi lihat Yesus. Dan Yesus langsung merangkak-rangkak ini. Kayak drama kemarin ya, keinjek-injek orang, apa enggak peduli ya, asal ku pegang jubahnya aku dapat pemulihan. Itu saya kata Tuhan datang, kalau engkau ada Tuhan, wes beres semua. Tapi Roh Kudus ada maksud Tuhan. Yesus cuma 33,5 tahun sejak lahir bayi sampai, nah itu ada maksud. Ya kan kamu ini loh. Loh Yesus, aku loh sudah di dalam kamu, kamu waduh belum sanggup Tuhan ngatasi macam-macam gitu. Aduh gitu. Tapi itu suatu tantangan. Lah kita meneladani Tuhan Yesus yang dalam keadaan yang sama dengan kita. Dia melayani, dia dihina, dicaci maki, tetap
setia dengan perkara kecil. Dalam kesibukannya anak-anak pun tetap diperhatikan. Ini buat orang tua ya, kadang-kadang karena sibuk ya enggak memperhatikan anak-anaknya. Oke, jadi Bapa ini menyelamatkan dengan melalui anaknya nih. Anaknya ini memang datang untuk menyerahkan nyawanya. Ya kan? Lah, saya akan sebelum masuk lebih dalam ya, saya akan tunjukkan, karena Roh Kudus ini sering kalau ngajarkan mesti porsinya dikit, nanti ada waktu saya akan lebih banyak. Minggu lalu udah saya buka ayat ini ya, 2 Tesalonika 2 ayat 13. Saya akan tunjukkan 2 Tesalonika 2 ayat 13. Selain Bapa itu juru selamat, Bapa menyelamatkan melalui anaknya, anak yang diutus. Karena gini saudaraku, kan Bapa kan roh, Allah itu roh, Bapa itu roh. Terus tidak ada kalau malaikat itu roh, ini ada beda saudaraku ya. Tapi terbatas. Terbatas itu ya ada satu jiwa, satu pribadi malaikat. Itu ya cuman segitu itu, besar-besarnya ya segitu. Ada ukurannya lah, makanya bisa ada dihitung kan. Makanya Allah itu tidak bisa dihitung. Misalnya ada ribuan malaikat, berarti kan masih terhitung, walaupun kata-kata ribuan itu saking banyaknya kan. Misalnya contoh, yang jadi iblis itu, Kristen itu harus paham kayak gini, harus jelas. Iblis itu tidak diciptakan Tuhan, jangan salah. Kalau saudara seberangan, iblis, setan itu diciptakan dari apa? Api. Kalau malaikat dari cahaya. Oh, kalau Kristen beda. Loh, Tuhan kok menciptakan iblis? Sorry, mangap. Kalau kita enggak begitu. Tuhan itu menciptakan malaikat. Lah, iblis itu dari mana? Iblis itu dari sepertiga malaikat ya, yang dipimpin Lucifer, yang memberontak kepada Tuhan, tidak taat lagi istilahnya gitu kepada Tuhan. Karena malaikat punya jiwa bebas juga, punya kehendak bebas. Ya, punya akal budi, bisa milih, itu loh masalahnya. Ya, Lucifer mempengaruhi, menarik istilahnya sepertiga malaikat. Ya, akhirnya memberontak, meninggalkan sorga, dibuang dari sorga oleh Tuhan. Ya, itulah jadi iblis gitu loh saudaraku ya, makanya. Ya kan, dari situlah awalnya iblis. Ya, dari malaikat-malaikat itu. Lah, mereka milih untuk seperti itu. Lah, di 2 Tesalonika 2 ya, ayat 13 lagi, bedanya kalau Allah itu, malaikat itu juga roh, setan itu juga roh, supaya harus ngerti ya, roh juga. Tapi bedanya, tadi saya ngomong bisa dibatasi ya, misalnya sepertiga, berarti kan sebanyak apapun ada jumlahnya. Kalau Allah itu ya apa? Enggak bisa. Itu roh, tapi enggak bisa batasnya, apa ya cara gambarkannya, misalnya ada roh ini, misalnya ada penampakan itu situ walaupun betabrus ya enggak tahu. Ada batas apa? Saya enggak bisa ngomong. Batas wujudnya hanya sebatas itu saja, besarnya hanya segitu. Dan ada jumlahnya bisa ini satu, ini malaikat satu, malaikat dua, malaikat tiga. Kalau Allah enggak bisa, Allah satu, Allah dua, enggak bisa. Karena begitu besar. Ya. Satu itu satuan, begitu besar. Roh yang tidak terbatas, tidak terlihat, ya tidak bisa dilihat, ya dibatasi, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijamah. Makanya perlu menyatakan diri melalui anaknya, ya Tuhan Yesus Kristus itu menjadi manusia, menyatakan diri sebagai Malak Yahweh di Perjanjian Lama. Nah di sini kita akan melihat bagaimana Allah itu menyelamatkan melalui Yesus yang keluar dari Allah sebagai anaknya, lahir dari perempuan untuk menyelamatkan. Dengan menjadi manusia, tadi ya kita sudah baca secara singkat, bahkan di Paskah sudah jelaskan. Roh Kudus juga dinyatakan di sini, baca, saudaraku. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Sudah saya jelaskan di minggu lalu ya. Dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dalam roh yang menguduskan kamu, saya mencoba lihat, tidak apa-apa, kadang saya buka-buka Katolik, saudara Katolik juga menerjemahkan ini Tritunggal juga, ya tidak masalah. Roh itu, Roh Kudus, ya kan ini kan jelas nih, huruf besar. Walaupun memang di itu tidak ada huruf besar, huruf kecil sih bahasa Yunani.
itu huruf kecil semua, ada yang huruf besar semua. Memang tidak dijelaskan Roh Kudus atau bukan, tapi ini kelihatan kalau ini bicara Roh Kudus. Bukan rohnya siapa, rohnya malaikat, bukan. Malaikat tidak bisa menguduskan, ya. Makanya Bapa itu, Allah Bapa itu penyelamat. Roh Kudus juga penyelamat. Roh, kamu diselamatkan, memilih kamu supaya kamu selamat dalam atau melalui Roh Kudus yang menguduskan kamu. Gitu loh. Dan dalam kebenaran Tuhan Yesus. Saudara Katolik menafsirkan tidak apa-apa. Tafsiran, ada hubungannya kan, akulah jalan dan kebenaran bicara Tuhan Yesus. Cuman saya tidak mau memaksakan gitu. Kalau ini saudara terima, ya puji Tuhan, tidak apa-apa. Kebenaran yang kamu percayai. Karena gini saudaraku, bapak-bapak gereja itu, mereka ini memformulasikan, menyimpulkan, bahwa atau membuat satu statement, bahwa Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu adalah seperti tangannya Allah. Gitu. Jadi Tuhan Yesus itu seperti tangan dan Roh Kudus seperti tangan kanan dan kirinya Allah gitu saudaraku ya. Yang mengerjakan segala sesuatu. Contoh penciptaan. Allah mencipta dengan apa? Firman-Nya. Memberi kehidupan segala ciptaan tadi dengan rohnya. Ya ini tangan-tangannya Allah gitu loh saudara. Kira-kira gitu. Ya satu kesatuan di dalam Allah. Lah makanya terjemahkan. Ini Roh Kudus menyelamatkan dengan menguduskan. Nah nanti kita akan belajar, nanti saudara pelan-pelan ya belajar, nanti penebusan, dengar baik-baik ya, penebusan dosa, nanti kita akan belajar. Keselamatan itu luas soalnya, tapi saya coba batasi, nanti belajar penebusan dosa, nanti judulnya Tritunggal penebus kita, nanti belajar penghapusan dosa, Tritunggal menghapus dosa kita, sikat gitu. Nanti bicara tentang pengampunan, ini satu topik ya, pengampunan dan penghapusan dosa ini bisa dijadikan satu. Nanti pengudusan, itu ada, penyucian, saudara nanti lihat. Saudara harus bedakan ya, hidup suci, Anda hidup suci, dan Anda disucikan. Nah ini lain saudaraku. Coba renungkan. Kalau Anda hidup suci, itu adalah tindakan kita untuk hidup secara hidup suci, kudus. Tapi kalau pengudusan, itu bukan tindakan Anda lagi, itu tindakannya Allah. Roh yang menguduskan, roh yang menyucikan kamu. Ini agama lain tidak ada. Ini tambah nggak ada loh saudaraku. Menyelamatkan aja nggak ada. Ada Allah menebus Anda, nebus itu ngasih. Nanti kan lihat minggu depan, bahasa aslinya. Litru ya, apolitru. Nanti lihat, apolitru. Apolitros. Kan variasinya banyak. Jadi bayar untuk dapat. Gitu loh. Ada pernah lihat Allah apapun yang disembah Tuhan siapapun bayar sesuatu untuk mendapatkan. Dan Allah kita perlu membayar untuk mendapatkan Anda. Bayarnya enggak main-main loh. Bukan dengan emas perak. Lagu itu luar biasa loh. Kau menebus membayar itu. Membayar dosaku, menebus diriku dengan harga yang darah yang mahal. Bayar. Tanpa bayarnya anaknya ini. Bayar nyawanya. Coba cari yang seperti itu, enggak ada. Enggak ada. Nebus bayar. Menyucikan nanti. Ada Allah menyucikan umatnya. Kau. Kamu mau suci pakai air ya, mau sembahyang suci. Mau suci apa gitu, kamu membakar apa nih supaya suci. Manusia yang melakukan, ini bukan. Ini Allah yang melakukan, menguduskan, menyucikan. Ini kadang-kadang kita harus ngerti ini, saudaraku ya. Roh yang menguduskan kamu dan kebenaran kamu percaya. Satu ayat terakhir saya mencoba untuk mendalami ayat ini. Ya, ada satu ayat yang Titus ya. Ini dua-duanya langsung disebut secara jelas. Kalau ini kan kayak tafsir ya, menguduskan menyelamatkan melalui roh yang menguduskan dan kebenaran yang kamu imani. Kalau ini kita akan lihat dengan jelas. Titus pasal 3 ayat 4, 5 dan 6. Saya akan mulai dari ayat ini, saudara. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita Allah itu kita panggil Bapa. Nyata kemurahan Bapa.
Juru selamat kita. Dan kasihnya kepada manusia. Kasihnya kepada manusia. Baca terus. 5-6. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Dia itu Bapa, Allah Juru Selamat tadi telah menyelamatkan kita. Sudah ini sudah dijelaskan. Apa maksudnya itu sudah dilakukan kan, ini menjelaskan apa sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Diingatkan, itu bukan karena amal ibadahmu. Ingat ya. Tapi bukan berarti orang Kristen tidak perlu beramal, tidak perlu beribadah, itu juga keliru gitu loh. Amal ibadah harus Anda lakukan. Anda harus beribadah ke gereja, amin. Anda harus beribadah baca Alkitab, amin. Anda harus beribadah berdoa. Masih berdoa sampai hari ini? Masih baca Alkitab sampai hari ini? Ya harus dilakukan gitu loh. Masih beramal sampai hari ini? Masih memberi dengan sukacita sampai hari ini, menolong orang-orang sekitar kita, harus berbuat baik. Yo, jadi anak-anak Bapa di surga harus begitu. Tapi itu tidak menyelamatkan. Kamu berbuat baik apapun itu tidak akan bisa membayar dosamu. Nanti minggu depan lebih jelas penebusan. Tritunggal penebus kita, kelihatan nanti jelas. Ada ayatnya, saya akan tunjukkan. Perbuatan baik manusia tidak bisa menebus dosanya, membayar dosanya, menyelamatkan dirinya. Tidak bisa. Itu bukan perbuatan Allah Juru Selamat kita, Bapa menyelamatkan kita. Sudah nyata, itu bukan karena perbuatan baikmu, tetapi karena rahmatnya. Rahmatnya itu rahmat, anugerah, rahmat itu pemberian sekali lagi. Oleh permandian, kelahiran kembali. Rahmat ini kamu terima melalui, oleh itu melalui. Saudara kalau baca menemukan kata oleh itu biar enggak bingung, itu dari bahasa Yunani dia. Melalui, bahasa Latin itu via itu loh, via pos. Kamu kirim surat lewat apa? Via pos gitu. Via, lewat, melalui. Ini lewat, melalui apa? Kita diselamatkan melalui rahmat, beri rahmat, melalui apa? Oleh permandian, kelahiran kembali. Permandian, ini saya lihat bahasa aslinya mandi beneran, saudaraku. Mandi, bos. Pakai air sampai basah, mandi. Ya, makanya ini bicara baptisan. Ya, mandi, basah seluruhnya. Ya, kalau kena muka saja itu cuci muka. Ini mandi. Seluruh kita masuk permandian kelahiran kembali. Saya sudah pernah khotbah ini, nanti akan saya perdalam terus. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita diselamatkan ini melalui rahmat pemberian anugerah. Tadi melalui anaknya Yesus Kristus tadi, itu melalui ada kelahiran kembali. Nanti saya akan tunjuk. Kenapa? Ini maksudnya apa? Dan pemberian yang dikerjakan Roh Kudus. Nah itu Roh Kudus terlibat di dalam keselamatan itu. Dalam penciptaan juga sebagai pemberi kehidupan, dalam keselamatan sebagai pembaharu ya, yang mengerjakan. Karena keselamatan itu gini loh, tidak sederhana kadang yang dibayangkan, oh pokoknya mati masuk surga. Loh, masalahnya saudara setelah percaya Yesus langsung mati. Kalau langsung mati gak usah belajar saudaraku. Setelah percaya Yesus mati kan langsung memang penjahat yang di sebelah kanan itu hari ini juga ya mau mati loh. Engkau bersama aku di Firdaus, selesai. Loh masalahnya kan enggak langsung mati. Makanya selamat itu enggak sederhana itu. Saudara. Makanya ada firman Tuhan ngomong, kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan harus dikerjakan terus. Ya. Waduh, nanti kita akan lanjut. Tapi paling enggak Anda harus ngerti bagaimana Bapa ini bekerja melalui anak dan rohnya. Kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus turut terlibat membaharui ya dalam keselamatan ini, saudara. Nanti kita akan perdalam satu-satu ya. Terus ayat selanjutnya 6, ayat 6-nya nih belum selesai. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu yang menjadi rahmat itu sudah dilimpahkan atau belum? Sudah, wis rampung, wis dikei. Lu kadang-kadang kan karena nggak belajar. Aku kok gak kroso selamat ya, ayo jujur aja. Kroso gak nek selamat. Aku kok gak kroso apa-apa. Karena gak belajar, gak mendalami. Kadang-kadang maaf ya, banyak orang Kristen masih, opo aku yo, wis selamat yo. Loh ini sudah dilimpahkannya.
Ini loh, nek Kristen-Kristen tok gak mendalami, akhirnya goyang, kena kanan kiri goyang. Apalagi ajaran yang lain tidak ada kepastian keselamatan. Loh, hanya Kristen yang punya pasti keselamatan. Kamu akan hidup selamanya, pasti kamu akan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kamu tidak akan mati, tapi hidup selama-lamanya. Kok cuma lewat gitu. Oh iya, kenapa? Ndak ini sudah dilimpahkan, wis dikei, gak kroso ya. Ini makanya tugas saya ini bengak-bengok ning kene ngajar keringetan, mbok jemaat ngerti enggak ada itu saya kan apa sering enggak merasa, opo nek kena tantangan hidup, waduh. Kadang-kadang saya juga kepingin bersaksi apa ya, cuman kadang nyonya kamu harus tambahkan kesaksian. Kalau kebanyakan kesaksian, ya memang bagus ya kesaksian jadi inspirasi, tapi saya ingin itu nomor 2. Ya. Saya kadang-kadang juga di dalam tantangan, kesulitan, masalah. Nanti selamat itu, saudaraku, selamat itu bukan cuma masuk surga tok. Selamat itu luput dari bahaya. Selamat itu ya lewat dari bahaya. Selamat. Lewat dari neraka. Termasuk semua. Lewat dari tantangan masalah-masalah itu lewat selamat semua. Saya pernah ngalami masalah keuangan juga. Kan belum mati masuk surga selesai. Saya ning dunia harus dibayar. Cicilan-cicilan banyak. Saya sempat saksian sama tuku yang langganan saya. Dia gini ya. Dengar. Dia juga kena masalah. Bagaimana Tuhan tolong melalui orang-orang yang tidak diduga. Dan sekarang mulai, misalnya kalau bersaksi gitu lain kali nanti, selamat juga. Tapi waktu menghadapi tantangan, ya itu penting. Kadang-kadang aku ini anak Tuhan duduk ya, kok uripku kok ngene dan yang lain itu. Padahal sudah dilimpahkannya. Sudah dilimpahkannya kepada kita. Oleh siapa? Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tadi Allah Juru Selamat, sekarang Yesus Juru Selamat. Karena inilah Tritunggal itu, Juru Selamat itu cuma satu. Nama, tadi saya di awal nama Allah itu cuma satu. Tapi yang satu ini, ada kesatuan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namanya bersama, keselamatan yang dikerjakan bersama, penciptaan yang bersama. Kesatuan, bahasa Inggrisnya Godhead. Nggak tahu terjemahkan Indonesia apa, Godhead. Godhead, gitu. Godhead. Saya enggak tahu terjemahkan Indonesia yang ya sulit yang cari padanan itu. Apa Godhead itu bahasa Indonesia apa? Kalau ada yang terjemahkan kealahan. Kealahan. Ya. Dalam keselamatan ya begitu. Ya, jadi Allah itu bisa dijelaskan karyanya lalu Tritunggal ini. Nah, yang dari ayat ini, saudaraku, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana keselamatan itu dikerjakan melalui Tuhan Yesus dan melalui Roh Kudus. Itu diberikan melalui Yesus, melalui kelahiran kembali, pembaruan roh. Saya akan tunjukkan tentang kelahiran kembali. Keselamatan itu harus diterima melalui kelahiran kembali. Ngerti maksudnya, saudaraku? Orang Kristen harus lahir baru, dengar baik-baik. Orang Kristen kalau hanya KTP-nya saja Kristen, Kristen hanya sebagai anggota gereja, Kristen sebagai identitas agamawi, aku orang Kristen, aku beragama Kristen. Tapi tidak mengalami oleh kelahiran kembali, lewat kelahiran kembali. Kamu sudah menerima, sudah dilimpahkan keselamatan itu melalui kelahiran kembali yang kamu alami. Melalui pembaruan Roh Kudus, dan ini semua dilimpahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Sudah lahir baru belum? Gitu loh kamu. Sudah dibarui Roh Kudus belum? Ini satu tahapan. Banyak kan gereja karismatik harus ngerti ini. Kalau saudara Protestan maaf ya itu caranya mungkin tidak penekanan di situ. Tapi lahir baru itu penting. Ya kan Yesus ngomong itu kan Yohanes 3 coba. Ayat 5. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, lihat itu dulu coba. Sebelum saya tutup nanti. Nah ini kan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dimaksudkan dilahirkan dari air dan roh? Kita cepat ayat 7. Ayat 7. Bawahnya 6 terus 7. Janganlah engkau ayat 6-nya, ayat 6 ya.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan Kamu kembali. harus dilahirkan kembali. Nanti buat pertanyaan kita masing-masing di gereja, di rumah, sudah nggak aku lahir baru? Terus 8, Nikodemus kan heran. Angin bertiup kemana ia mau. Ayat berapa itu? Ntar. Yang kamu harus dilahirkan kembali. Kalau nggak dilahirkan, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oh ya benar, ayat 5 tadi ya. 3, malah ayat 3-nya. Nah, ini 3. Yang dimaksud air lahirkan dari air dan roh itu penjelasannya, ayat 3-nya. Saya kebablasan ayat 5 tadi. Yesus jawab. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, lihat aja enggak, jangan gitu kan. Terus harus dilahirkan dari air dan roh supaya kamu masuk dalam kerajaan. Ayat 5-nya tadi, saya keliru langsung 5 tadi, 3. Dan ini sudah dilimpahkan, keselamatan ini, oleh kelahiran kembali dan pembaharuan yang dijanjikan Roh Kudus. Nah, kelahiran kembali ini memang saya sempat jelaskan tapi terlalu pendek waktunya. Saya akan cepat ya. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Nanti komputernya segera harus dianu loh ya. Saya pengen yang cepat, terus agak canggih dikit. 1 Petrus 1 ayat 3. Nanti kalau bisa tunjukkan bahasa-bahasa aslinya. Coba lihat di situ. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Telah melahirkan kita kembali. Ini ada hubungannya. Terus? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ini kalau jelaskan nanti panjang. Lain kali saya akan perdalam. Lahiran kembali ini. Telah melahirkan kita kembali melalui apa? Lewat via tadi dia kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara, Paskah yang kita baru lewati ini jangan anggap enteng, saudara. Oh, yang Paskahnya kematiannya ini ya belum ya. Tadi Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Supaya Anda tahu. Kelahiran kembali menjadi manusia baru. Lahir lagi jadi manusia yang baru lagi. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Tadi kan keselamatan Bapa menyelamatkan melalui anaknya. Mati di kayu salib kan, memberikan tubuhnya tadi itu. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya ini nanti saya baca di atas ya, itu orang Israel, orang Yahudi, umat Tuhan secara fisik dari Abraham, dengan kita, umat Tuhan yang karena iman kepada Kristus, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Satu manusia baru, nanti satu jenis akhirnya, jadi manusia yang baru di dalam dirinya, dalam tubuh Kristus, dalam diri Kristus, melalui Kristus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Inilah saudaraku keselamatan yang dikerjakan Allah. Saya sederhanakan itu aja. Dengan melahirkan kita kembali untuk menerima keselamatan ini, untuk menerima pembaharuan Roh Kudus, damai sejahtera. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ini yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus gitu loh. Dengan mati ya sebagai manusia, supaya waktu bangkit nanti ini loh. Jadi gini saudaraku, manusia itu bisa jadi manusia itu karena apa saudaraku? Ya, memang karena diciptakan kan. Dari siapa gitu loh maksudnya. Bahasa Jawa sumbernya awalnya dari siapa? Adam kan. Lah inilah Adam itu manusia yang berdosa seperti kita. Lah makanya perlu manusia yang baru gitu loh. Dilahirkan kembali manusia yang baru yang tidak berdosa lagi, yang dikuduskan, disucikan tadi loh, manusia yang suci loh. Di Kristen ada loh ajaran kesucian. Saudara jangan remehkan ajaran kesucian. Gini, bahkan Buddha pun saya sempat belajar loh. Orang tuh bisa sampai tahap ini kesucian, tingkat ada tingkatan kesucian masing-masing sampai gitu. Lah kalau orang Kristen sendiri tidak percaya, kalau agama masing-masing kan berbeda kan. Ada yang tidak percaya tidak bisa manusia suci itu. Sucian hanya milik Allah itu terserah. Saudara Buddha itu ada tingkat sucian ini. Loh, Kristen itu juga ada. Bahkan sucinya itu tidak main-main. Kuduslah kamu, sucilah kamu.
Seperti apa tingkatannya? Seperti aku. Tuhan yang ngomong, Yahweh. Suci lu ya saudara. Nanti kalau saudara 1 Yohanes, nanti saya cari Mas. 1 Yohanes itu ada. Nanti kita ini akan lihat Yesus muka dengan muka. Kita akan jadi sama, nanti kita akan belajar ke sana. Seperti dia, suci seperti dia juga. Tubuh kita jadi seperti dia. Gini saudara, kenapa sih kadang-kadang kita ini perlu berjuang untuk hidup suci, hidup kudus? Karena kita masih pakai tubuh Adam ini loh. Ini masih dipakai, kalau saudara keluar dari Adam, tubuh Adam ini yang dari Adam mati. Saudara. Tapi nanti ini kita akan belajar jadi manusia baru itu dari dalamnya dulu. Saudara. Dilahirkan kembali, jadi suatu manusia baru. Dilahirkan kembali pada suatu hidup yang penuh pengharapan tadi, 1 Petrus 1 ayat 3 tadi. Ya kan? Dari sinilah kita sebetulnya bisa lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan tuh banyak, sudah dilimpahkan. Lah kadang banyak orang Kristen yang kadang karena kurang mendalami akhirnya tidak menyadari bahwa dia sudah diselamatkan, sudah dilimpahi. Ada lagunya kan, aku dilimpahi, apa itu? Diberkati dulu ya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Cuman lagunya itu bicara berkat. Itu berkat itu bukan bicara materi saja. Keselamatan itu yang paling penting, ya. Untuk jadi satu manusia baru. Ya, kita sudah punya mutu di sini, saudara. Ini pikir saya sampai Yesus datang ini atau paling enggak harus kelihatan di jemaat sini. Benar-benar jadi manusia yang baru. Manusia baru. Sudah dilimpahkan oleh kelahiran kembali. Keselamatan udah kamu terima. Lah masalahnya banyak orang Kristen yang belum mengerti, belum memahami, tidak mempedulikan, tidak mengurusi atau tahu tapi paling gitu-gitu aja lah, ini yang repot. Padahal kalau didalami jadi manusia baru itu nanti makanya ada topik tersendiri nanti setelah bicara penebusan apa, saya akan bicara khusus tentang manusia baru. Itu seperti apa? Bagaimana prosesnya? Karena orang-orang yang seperti inilah yang diselamatkan gitu loh saudaraku. Saya tutup ya, kemarin kan tadi, tapi sudah lama saya lihat, saya enggak mau ya nanti jelekkan orang ya. Banyak sekarang anak-anak Tuhan. Sebenarnya bukan baru sekarang ya, sudah banyak sebelumnya. Hamba-hamba Tuhan, bahkan saya katakan, figur-figur Kristen yang sudah sebut lahir baru, karena mereka kan sudah mengklaim, sudah kesaksian di sana sini, bahkan ada yang sudah buat lagu, ada sudah khotbah, bercerai. Yang terbaru ini kan ada, tapi saya enggak, kadang lihat gitu tuh ya apa ya, sudah, ya kan, itu saya kalau lihat dari anunya kan, wah ini sudah lahir baru ini. Tapi hidup yang penuh pengharapan tadi, rumah tangga berantakan, tapi sempat share di medsos ya, kami baik-baik saja segala macam. Ya saya enggak usah sebut lah, nanti kan jadi kayak menjelekkan orang, tapi ya saya ikut prihatin, ikut sedih gitu. Makanya makanya sempat sharing-sharing sama Nyonya, ini kalau ditanya mengapa, enggak akan kejawab gitu. Ada banyak yang enggak bisa kita jawab. Kalau tanya mengapa, banyak faktor, 1001 jawaban yang bisa, kemungkinan disampaikan. Tapi yang paling penting yang harus kita tahu, saya percaya firman Tuhan. Saya percaya Alkitab, saya percaya firman Tuhan. Firman Tuhan, ini perkataan yang hidup dari Tuhan sendiri. Masalahnya apakah ini? Firman ini, nanti saya ada topik, cuman belum sempat saya ajarkan. Terakhir deh, ini karena harus nutup omongan ini, 2 Korintus pasal 3. Harusnya Kristen itu seperti ini, yang lahir baru itu harusnya seperti ini. Nanti bicara Yesus anak dan roh juga sebenarnya. Nanti ini sedikit saya karena sudah saya ngomong ini saya harus tutup supaya enak ngomongnya. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-3 mulai. Atau mulai ayat 2, biar ngerti ya, ayat 2. 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Kita ini seperti surat
yang dibaca semua orang. Surat itu kertas kan, ada tulisannya gitu loh. Dan orang bisa baca hidup kita semua. Terus, tapi ada penjelasannya sih. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Tapi suratnya ini ternyata surat Kristus. Gitu loh. Suratnya Tuhan Yesus itu loh sebetulnya. Jadi Tuhan Yesus itu bersurat kepada manusia melalui saudara. Saudara jadi kertasnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nulis surat melalui hidup saudara. Baca. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Melalui pelayanan para rasul, termasuk Alkitab ini kan pelayanannya para rasul. Mulai surat-surat penggembalaan, kita belajar hari ini. Ditulis bukan dengan tinta. Jadi kita ini surat yang ada tulisannya tapi ditulisnya bukan pakai tinta. Terus? Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Loh itu tablet atau seperti zaman dulu nulis itu di loh batu ya. Hukum Taurat itu di loh batu. Ini gambarkan seperti hukum Taurat. Nulisnya itu di dalam hati kita. Ditulis oleh Roh Kudus. Bayangkan, Anda ini jadi seperti Alkitab berjalan. Surat Kristus, firman Kristus yang ditulis bukan pakai tinta, tapi ditulis dengan Roh Kudus, roh dari Allah yang hidup, ditulis di hati. Lah ini sebenarnya lahir baru itu. Berarti apa? Yesus pernah ngomong apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Yang ditulis dari hati keluar semua jadi surat, kebaca semua orang. Apa yang ditulis di hati? Kalau yang nulis Roh Kudus, roh dari Allah yang hidup, firman Tuhan yang dituliskan, yang keluar firman Tuhan. Makanya kita bisa lihat orang itu dari buahnya. Yesus mengingatkan, dari buahnya kamu akan tahu pohon ini baik enggak. KTP-nya boleh Kristen, jabatannya boleh pendeta, aktivitas pelayanannya boleh ke sana ke sini, undang sana sini terkenal, wow khotbah sana sini. Maaf saudara. Itu kan luarnya gitu. Tapi kalau mau tahu dalamnya, lihat. Apakah itu tertulis? Ini surat Kristus yang ditulis oleh roh dari Allah yang hidup. Saya tidak mau menghakimi, semua itu bisa terjadi pada siapa kita saja. Tapi yang paling penting, ayo kita jaga hidup kita. Biarlah kita jadi surat Kristus, biar Roh Kudus tulis di dalam hati kita. Loh hati kita ditulis. Inilah surat Kristus dibaca semua orang. Seperti apa Yesus itu? Seperti apa Allah itu? Seperti apa kasih itu? Dan itu terbaca melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Saya minta musik bisa. Bapa menyelamatkan kita sesuai tema tadi. Melalui Kristus anaknya dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal itu. Dan kita dijadikan seperti Kristus, surat Kristus. Supaya dibaca